Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nurdin ya. Oke, pada video kali ini seperti biasa kita membahas mengenai kartu prakerja ya teman-teman. Dan pada kemarin-kemarin saya tidak upload video karena saya sibuk kerja. Dan mohon maaf apabila setiap saya upload selalu berisik ya, karena ini saya ngerekodnya pas saya kerja teman-teman. Biasalah pinggir jalan gitu kerja, di pinggir jalan seperti ini jadi agak berisik gitu. Oke, di sini saya mau membahas pendaftaran kartu prakerja gelombang 20 akan segera dibuka teman-teman. Pertanyaannya, lalu kapan pendaftaran kartu prakerja gelombang 20 itu dibuka? Jadi pendaftaran kartu prakerja gelombang 19 telah ditutup ya teman-teman, dan kemarin sudah banyak yang lolos, banyak yang gagal. Dan kabarnya akan segera dibuka kembali pendaftaran untuk gelombang 20. Jadi jika mengacu pada gelombang sebelumnya, pendaftaran kartu prakerja gelombang 19 dibuka seminggu setelah gelombang 18 ditutup teman-teman. Jadi seminggu setelah pendaftaran gelombang 9 Jadi pendaftaran kartu prakerja gelombang 19 dibuka seminggu setelah gelombang 18 ditutup. Jadi seminggu ya teman-teman. Maka apabila jadwal pembukaan gelombang 20 sama dengan gelombang sebelumnya, pendaftaran gelombang 20 kemungkinan akan dibuka seminggu setelah gelombang 19 ditutup atau pada awal bulan September 2021 teman-teman. Tapi untuk saat ini belum ada informasi dari prakerja langsung ya. Jadi website prakerja belum ada tulisan gabung ya teman-teman. Informasi lanjut mengenai jadwal pendaftaran kartu prakerjanya biasanya untuk mengecek ya di Instagram prakerjagoid.com ya, atau langsung ada di dashboard biasanya. Nah, di sini saya juga mau mengasih tip untuk kalian ya yang pada gelombang sebelumnya kalian gak lolos. Alangkah baiknya untuk memeriksa data diri dengan lengkap teman-teman ya, karena bisa saja satu kesalahan dari nama terus dari nomor KTP itu bisa jadi kendala teman-teman, jadi penyebab tidak lolos. Nah, jadi seperti itu. Terus alangkah baiknya kalian mendaftar ulang gitu. Kalau misalnya mau di reset ulang, itu mendaftar ulang menggunakan nama yang sama, nomor KTP yang sama, tapi email yang berbeda, nomor HP yang berbeda. Seperti saya pada akun yang kedua yang kemarin pada gelombang 19 gitu. Saya coba untuk merubah email, terus nomor HP juga saya rubah, terus dari alamat saya cek sedetail mungkin ya teman-teman, terus dari nomor KTP, nomor kakak gitu, terus saya dari tanggal lahir itu dicek dengan sangat-sangat teliti teman-teman. Dan alhamdulillah itu berkat dirubah itu jadi alhamdulillah lolos teman-teman. Karena pada dasarnya sih rezeki gak ada yang tertukar ya teman-teman, tapi alangkah baiknya kita harus berusaha ya. Para calon pendaftar yang ingin mengikuti gelombang berikutnya atau yang sempat gagal pada gelombang sebelumnya, sebaiknya segera mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum pendaftaran dibuka, yaitu tadi untuk menyiapkan akun dan dokumen teman-teman ya. Menyiapkan dari nama terus nomor KTP itu harus sedetail mungkin. Jadi jangan sampai ada yang salah. Dari nama itu harus sesuai teman-teman, jadi jangan yang berbeda gitu, nanti itu bisa jadi kendala ya. Terus untuk syarat pendaftaran kartu prakerja itu yang pertama harus warga negara Indonesia ya, terus yang kedua berusia di atas 18 tahun, terus yang ketiga tidak sedang sekolah atau kuliah. Jadi ya itu sih terserah kalian ya. Kalau saya dulu kemarin itu dirubah gitu.
tapi nama sama nik berbeda ya. Itu buat yang belum memiliki akun prakerja, klik buat akun. Tapi kalau yang mudah mah tinggal langsung gabung aja nanti ketika gelombang 20 itu dibuka ya. Terus isikan alamat email, terus password, dan isi data-data yang diperlukan. Terus setelah menerima notifikasi by email, segera lakukan verifikasi. Dan kelima, kemudian setelah berhasil membuat akun, klik login. Kemudian setelah berhasil login, masuk ke bagian dashboard akun dan isikan data verifikasi KTP, terus isi nik, nomor kakak, dan tanggal lahir kalian. Lalu klik berikutnya. Dan ketujuh, lengkapi data diri dan unggah foto KTP. Nah, di sini di unggah foto KTP itu harus benar-benar jangan terkena sinar cahaya ya, kalau bisa itu siang ya. Jadi siang itu cahayanya aman, jadi nggak dari sana sini gitu, harus benar-benar cerah gitu, tanpa cahaya, tanpa bleed untuk foto KTP. Jadi lakukan verifikasi nomor handphone, lalu klik kirim. Kemudian masukkan kode OTP yang telah dikirimkan via SMS ke nomor HP kalian dan klik verifikasi. Nah, setelah itu lalu isi pernyataan pendaftaran sesuai dengan kondisi pendaftar. Kemudian klik OK. Terus setelah itu pendaftar diminta untuk menjawab tes motivasi dan kemampuan dasar. Terus lanjut lagi, setelah berhasil mengisi tes, hasil tes akan dievaluasi ya. Dan setelah itu kemudian ikut seleksi gelombang, pilih gelombang yang kalian inginkan dan sesuaikan dengan domisili domisili kalian ya. Lalu klik gabung. Lalu muncul konfirmasi pilihan gelombang. Bila sudah sesuai, klik ya gabung teman-teman ya. Akan muncul persetujuan prakerja yang berisi beberapa pertanyaan, kemudian disetujui dan lanjutkan pada tahap berikutnya. Dan pendaftar tinggal menunggu tahap pendaftaran dievaluasi. Sebenarnya sih untuk lolos dan tidak lolosnya itu tergantung dari kuota ya. Jadi kuota tiap pendaftar, tiap gelombang itu 800.000 orang ya. Itu kalau misalnya nggak lolos ya, itu kuotanya udah penuh atau kesalahan dari data-data diri kalian masing-masing. Itu biasanya itu yang jadi kendala penyebab nggak lolos. Jika lolos seleksi, peserta akan menerima notifikasi kelolosan melalui SMS. Para peserta yang dinyatakan lolos akan mendapat biaya pelatihan yang diberikan secara non-tunai. Bantuan manfaat kartu prakerja diberikan hanya sekali, karena kartu prakerja hanya dapat diikuti sekali seumur hidup teman-teman. Jadi yang sudah lolos itu nggak bisa lagi mendaftar di gelombang lain, karena itu satu nama, satu KTP itu satu kali ya teman-teman, dan satu kakak maksimal dua nik ya. Misalnya di keluarga kalian ada 4, nah yang berhak menerimanya itu dua nik, jadi nggak bisa semua gitu. Itu kalau lolos gitu. Dan jika lolos menjadi penerima kartu prakerja, maka kalian akan mendapatkan bantuan penilaian sebesar 1 juta ya. Peserta harus memakainya untuk membeli pelatihan pertama di platform digital dalam waktu 30 hari setelah mendapatkan pemberitahuan penetapan sebagai penerima kartu prakerja dari manajemen pelaksana teman-teman ya. Nah, jadi itu untuk bocoran pembukaan gelombang 20 itu seminggu dari penutupan gelombang 19 ya teman-teman biasanya. Nah, untuk informasi yang lebih lanjutnya silahkan cek Instagram kartu prakerja ya, dan cek juga akun prakerja kalian yang pada gelombang sebelumnya itu gagal ya. Jadi segitu dulu ya informasi dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.